Hari ini kita akan mencoba ya mempelajari apa yang dimaksud dengan konsep komunikasi. Selamat menyimak. Dalam pembahasan sebelumnya atau tadi ya, Ibu sudah sedikit menyinggung bahwa komunikasi dapat berjalan baik dan lancar jika pesan yang disampaikan seseorang didasari dengan tujuan tertentu dan dapat diterima dengan baik dan dimengerti. Nah, suksesnya suatu komunikasi apabila dalam penyampaian menyertakan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur sumber, yang kedua adalah unsur pesan, yang ketiga adalah media, keempat penerima, kelima pengaruh, unsur yang keenam adalah tanggapan balik, dan unsur yang terakhir adalah lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur sumber itu? Sumber adalah semua peristiwa komunikasi yang melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, institusi, atau lembaga, gitu ya. Nah, seringkali sumber ini kalau di beberapa mungkin referensi lain itu disebut sebagai pengirim atau komunikator atau source atau sender atau encoder. Jadi jangan kebingungan ya kalau nanti ada muncul istilah lain dalam unsur. Kalau bicara kita sumber berarti ada beberapa istilah yang similar gitu ya, sama dengan apa yang dimaksud dengan sumber di sini. Terus apa sih yang dimaksud dengan pesan? Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Sering disebut juga sebagai message, konten, atau informasi. Ini istilah similarnya ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan media? Unsur yang ketiga ini ya. Media yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media ini. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya dalam komunikasi antar pribadi, panca indera dianggap sebagai media komunikasi. Termasuk juga telepon, surat kabar, televisi, dan media massa lainnya. Jadi pahami ya, 3 unsur tadi ya yang Ibu sebutkan ya. Nanti kalau ada yang belum jelas atau belum paham, boleh loh pada saat kita masuk ke laman diskusi saat Zoom atau melalui link komen, Anda bisa menyampaikan di situ juga. Unsur yang keempat adalah penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima biasanya terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, bahkan negara. Sering juga disebut sebagai khalayak, sasaran, komunikan, atau audiens. Ya, jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah yang seringkali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, ataupun salurannya. Misal begini, contoh yang sekarang terjadi kan kita ada di dalam masa pandemi ya, teman-teman ya. Di mana ketika dalam antrian pasien di ruang tunggu pasien kita sudah mengkondisikan ruangan sedemikian rupa sehingga terjadi jarak yang cukup untuk pencegahan COVID-19. Nah, ada beberapa orang yang mungkin belum paham itu tanda silang dalam tempat duduk. Ya tetap aja diduduki, alasannya dia capek lah dan sebagainya. Artinya bahwasannya si komunikan atau penerima pesan itu tidak paham dengan simbol-simbol yang kita sampaikan di situ. Nah,
Seperti ini ya teman-teman ya, sehingga kita perlulah mengevaluasi apakah perlu disampaikan lagi melalui pengeras suara supaya dia tidak duduk di dalam tempat duduk yang diberi tanda silang gitu ya, atau perlu kita sampaikan langsung secara oral gitu ya. Nah, ini yang kita sebut bahwasanya perlu kita juga sering mengevaluasi sehingga terjadilah beberapa perubahan dalam penyampaian pesannya ataupun alatnya atau salurannya atau pemberi informasinya. Unsur yang kelima adalah pengaruh ya. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini biasa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat dari penerimaan pesan. Ya, saya melanjutkan contoh yang tadi ya, yang tanda silang. Kalau orangnya paham memberikan pengaruh, tentunya dia bisa duduk di tempat sesuai dengan yang tidak ada tanda silangnya. Nah, ini artinya simbol yang Anda sampaikan di situ atau apa ya, maksud yang Anda sampaikan di situ itu sampai. Sehingga dia bisa mempengaruhi tindakan si pasien untuk tidak duduk di tanda silang tersebut. Unsur yang keenam adalah tanggapan balik atau sering disebut sebagai feedback ya. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media meski pesan belum sampai pada penerima. Unsur yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas 4 macam, yaitu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Nah, ini 7 unsur ya, 7 unsur yang menurut saya sangat lengkap untuk kita bahas. Namun, Anda juga jangan kaget. Ada tokoh-tokoh lain yang menyampaikan atau bahkan memfilter gitu ya, bukan memfilter. Mungkin dia mengerucutkan unsur-unsur itu dalam 3 komponen atau 4 komponen yang dirasa itu sudah mewakili. Seperti Aristoteles gitu ya, itu salah satu tokoh ilmu perilaku ya Aristoteles itu ya. Atau tokoh ilmu fisikawan juga Aristoteles itu juga iya. Mengatakan bahwa suatu pesan akan terlaksana dengan baik dan hanya cukup dengan 3 unsur saja, yaitu sumber, pesan, dan penerima. Tokoh lain menyebutkan juga Bapak Shannon and Weaver menyatakan bahwa proses komunikasi memerlukan 1, 2, 3, 4, 5. 5 unsur yaitu pengirim, transmitter, sinyal, penerima, dan tujuan. Nah, tentunya yuk kita lihat secara konteksnya sebenarnya unsur-unsur komunikasi itu apa saja. Baik, saya rasa cukup untuk kita bahas unsur-unsur komunikasi. Semoga mudah dipahami. Baik, rekan-rekan semuanya, mohon ya latihan kali ini dikerjakan supaya Ibu bisa mengukur pemahaman Anda dalam materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ini menjadi salah satu juga bentuk evaluasi Bu Penny selaku pemberi materi, apakah materi yang Ibu sampaikan atau pesan yang Ibu sampaikan ini dapat dimengerti atau dipahami dengan baik oleh Anda selaku komunikan. Jadi tolong dikerjakan dan saya akan berikan dalam link assignment ya, supaya nanti bisa terdokumentasi dengan baik apa yang sudah Anda sampaikan. Baik, sebelum Ibu akhiri pada materi perkuliahan kali ini, Ibu ingatkan kembali untuk Anda selalu patuh pada protokol kesehatan pencegahan COVID. Jangan lupa untuk selalu pakai masker. Yang kedua adalah sesering mungkin cuci tangan memakai sabun.
Yang ketiga adalah jaga jarak serta kurangi mobilitas. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk terus makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga yang teratur, dan yang terakhir, kelola stres Anda. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi perkuliahan pada pagi hari ini telah tuntas Ibu sampaikan dan semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat dan tangguh. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.